Assalamualaikum, kembali di vlog ATC. Kali ini saya mau review karburator polosan Kang Bro. Ini tipenya ini PZ27 ya. Jadi ini karburator yang nanti saya akan pasang di motor Mega Pro punyanya CB saya. Bapak saya ya. Nah ini mereknya nggak ada, ini saya beli yang polosan karena harganya murah. Kita coba aja dulu ya. Nah ini karbu PZ. Kenapa saya gunakan tipe PZ? Karena yang pertama ini mirip dengan GL Pro ya, tapi bukan GL. Dan saya pilih yang ukuran 27, kan ada PZ27, PZ30, terus 33 atau 32 itu ada. Nah karena saya pilih PZ27 itu diameter moncong atau skepnya nggak terlalu besar, jadi supaya motor itu tetap hemat BBM walaupun dipakai harian lah ya, nggak terlalu boros-boros amat. Nah terus kenapa dengan karburator bawaan Mega Pro? Nah ini karburator bawaan Mega Pro lumayan berat ya, beratnya 2 kali lipat. Nah ini karburator sebenarnya nggak ada masalah, masih bagus ya, masih enak aja. Cuman menurutku ya, mungkin karena umur si karburator itu jadi nek bahasa Jawanya itu rada kumel gitu ya. RPM atasnya itu kurang gimana gitu, kurang enak lah. Ya ciri khas memang karburator standar Mega Pro kan kayak gitu. Mega Pro itu motor kategorinya motor sport lah zaman dulu ya. Tapi motor itu sport naked, cuman ya tenaganya pas-pasan kayak gitulah bisa dibilang. Nah saya tidak sukanya dengan karburator ini, bukannya tidak suka. Kenapa saya pindah ke sini? Itu karena saya kurang suka dengan karburator yang terlalu banyak embel-embel vakum kayak gini. Kan ada karetnya ya kan, terus di sini ada banyak selang-selang ya kan, yang lari ke manifold, yang lari ke sini, terus ada yang ini. Nah pipa ya untuk RPM atasnya ini ada tarikannya dan lain-lain. Ini saya kurang suka dengan yang seperti ini. Saya lebih suka yang simpel-simpel aja. Nah, ini sebenarnya itu karburator standar motor VR ya. Kalau Anda tahu motor-motor VR roda 3, pokoknya VR lah ya, itu karburatornya itu seperti ini. VR roda 3, pokoknya VR itu karburatornya seperti ini. Ini yang saya suka itu simple, dia cuman ada cuknya mirip dengan Mega Pro, jadi ada 2 step. Ini normal ya, mode normal. Terus kalau di cuk, nah ini cuk setengah kayak gini, terus tekan 1 kali cuk full, dia cuk full, cuk setengah, terus cuk non cuk ya. Nah karburator ini nggak ada lubang oli sampingnya seperti PE, PWK, PWL dan lain-lain lah ya, itu nggak ada. Jadi karburator ini sebenarnya memang murni untuk 4 tak ya. Biasanya kalau di PE itu kan ada lubang oli sampingnya ya, di samping sini. Kalau ini nggak ada di sini. Ini karena merek-merek biasa, jadi di sini nggak ada tulisan aneh, cuman PZ27. Di sini ada Keihin Jepang, padahal nggak tahu ini kain-kainan lah ya. Paketnya cuman kayak gini aja, nggak ada selang-selang tambahan yang aneh-aneh, nggak ada. Oke, nanti saya akan pasang di motor Mega Pro, terus nanti kita lihat hasilnya ya. Kenapa saya gunakan ini bukan PE atau PWK atau yang lainnya? Nah untuk PE itu biasanya ya, pengalaman saya yang sering masang karburator jenis-jenis PE, PWL, PWK itu yang kurang saya suka itu ketika kita beli yang murahan itu nggak enak, asli nggak enak ya. Yang murahan itu asli nggak, kita harus nyeting pilot jet, main jet dan lain-lain lah, pokoknya nggak enak. Kalau orang yang awam mungkin wah enak, langsung tarikannya genjot gitu ya, RPM bawah langsung wir gitu spontan. Tapi nanti di RPM atas biasanya ngempos kalau yang murah-murah. Tapi kalau saya beli yang sering pasang yang harga di atas 1 jutaan, 1,5, 1,7, pokoknya di 1 jutaan ke atas itu memang tarikannya enak ya. Saya sering masang di kayak motor fiction yang ubahan-ubahan di karburator, dari injeksi ke karburator itu pakai PE atau PWL, itu memang enak. Terus karburator jenis PE itu selain yang saya sebutkan barusan itu biasanya rada boros,
kebanyakan kan yang beredar di pasaran ya memang ada sih PE 24, 26, 28 ya. Kebanyakan konsumsinya memang rada boros. Selain itu PE itu harus menggunakan manifold yang plong-plongan atau karet. Nah, sedangkan PZ itu tipenya baut ya. Karburator PZ itu baut. Jadi ketika kita gunakan di Mega Pro yang tadinya itu baut juga kayak gini, itu motor nggak ada perbedaan. Jadi langsung PNP ya, langsung dipasang gitu aja. Nah, kita lihat ya, kita pasang. Untuk setelan angin ini tetap di bawah kayak Mega Pro. Ini mirip dengan GL Pro, ada sedikit perbedaan lah. Pokoknya mirip dengan GL Pro, kurang lebih GL Pro. Kita coba ini karena saya pilih yang kecil, bukan yang motor kan mau rencananya mau dipakai harian aja ya. Bukan yang gede PZ30. Enggak, kita beli yang kecil aja. Kita coba ukur diameternya sini, venturinya berapa. Di sini 26, nggak bersih ya, nggak bersih di 27 ya ternyata. Ya namanya juga aftermur ya. Ini 25, sekian malah. Di 26. Coba yang ini. Nah, 26 ya, 26an. Enggak murni 27, kurang bersih. Coba yang depan. Untuk moncong depannya ini 35 ya. Ya, sekitar 35an untuk moncong depan. Memang yang diukur itu misal karburator PE28 ya kan. Kayak gitu itu di ini. Lubang venturinya ini. Nah, sedangkan ini yang original Mega Pro. Kita lihat ukurannya berapa. Lihat ya, 26 ya. 26 27 ya kan. Terus ini moncong depannya 35 juga ya kan. Jadi sama. Ini sebenarnya ya untuk standar Mega Pro itu ya 27 juga. Standarnya ini juga 27 ya, PZ standar VR. Jadi sebenarnya kurang lebih aja. Cuman beda ini banyak banyak tambahan-tambahan embel-embel lah ya yang kayak gini, yang membuat motor itu performanya bisa enak di atas di bawah tapi tetap hemat BBM kalau yang original kayak gini. Tapi yang ini ya pokoknya teman-teman generasi GL-GL-an paham lah karakter karburator seperti ini. Kalau dibilang hemat, kita ngomongin hemat, jelas hemat yang ini, iritan yang ini. Tapi untuk nafas panjangnya biasanya sih masih enakan yang ini. Itu aja ya. Coba kita lihat panjangnya. Ini nggak bisa ngukur ya kayaknya sih. Oh bisa, kita lihat panjangnya ya. Panjang ini dari moncong depan ke belakang ini 80 mili kan bro. Kita lihat di PZ sama ya, 80 mili. Nah bisa teman-teman lihat. Jadi nanti motor ini tetap bisa standaran, maksudnya kita nggak nambah manifold, bisa langsung pasang baut, terus di moncongnya ini juga kita bisa langsung sambung ke filter udara. Jadi nggak ada ubahan yang aneh-aneh. Kalau kita pakai PE nanti kepanjangan lah, kependekan, pasti ada ubahan di filter udara. Terkadang malah nggak bisa pakai filter udara. Terus karena biasanya ada tambahan manifold, rubahan dan lain-lain ya kan. Kalau kita nggak gunakan manifold yang bagus, itu malah terjadi bocor dan aneh-aneh lah. Saya nggak mau seperti itu, makanya saya gunakan ini. Ini saya beli ya sekitar di bawah 200.000, 170 atau 180. Ini untuk yang murahan lah ya. Kalau yang original, ada original PZ punya VR ya. Original VR itu sekitar 450 sampai 500 ribuan lah, kurang lebihnya segitu. Kalau ada dana, dirasa Anda misal Anda kayak menggunakan nyoba lah yang murah ya, kok enak, ada dana pengen yang lebih enak lagi, bisa pakai originalnya VR, itu enak. Tetap lebih hemat dibandingkan si Mega Pro ini. Mega Pro ini originalnya lumayan mahal ya, jadi 2 kali lipat lah kalau sama original VR memang. Tapi ya itulah yang tidak saya sukai sekali lagi, yaitu
mekanis kerjanya karburator ini itu terlalu ribet ya, karena pabrikan ya kan, biasanya pabrikan itu makin tahun dituntut untuk memenuhi standar. Misal yang tadinya Euro 2 harus ke Euro 3, Euro 3 harus ke Euro 4 kan kayak gitu. Itu untuk pabrikan memang lebih ketat ya. Kalau kita sebagai pengguna itu nggak ada standarisasi seperti itu, bebas-bebas aja ya. Paling nanti kalau ada UU yang kayak di daerah-daerah Jakarta, daerah maju ya, undang-undang yang mengharuskan emisi gas buang harus sekian gitu, ada standarisasinya ya, apa boleh dibuat ya. Kita harus gunakan karburator yang hemat-hemat. Itu aja, nanti kita lihat hasilnya aja, gimana hasilnya setelah dipasang ya. Ini dia cuma ngandel 2 lubang, sedangkan ini ada 1, 2, 3, karena biasa yang satu itu masuknya ke area vakuman kayak gini. Nggak ada, bahkan lebih simpel dari karburator Suprafit. Ini kalau pada zamannya itu pesaingnya itu ya karburator Supra ya, bukan Suprafit, Supra atau Grand, yang dia sama sekali nggak menggunakan karet vakum. Sedangkan di Suprafit, Revo, Suprafit New dan lain-lain itu sudah menggunakan vakum di samping, vakum diafragma. Kalau ini full non vakum. Gitu aja, kita lihat hasilnya aja biar nggak berlama-lama. Oke Kang Bro, ini udah saya pasang karbonnya kayak gini. Nah, sorry gambarnya agak gelap karena malam. Nah, ini di motor orang tua saya yang kemarin saya videoin sebelumnya. Nah, motor ini baru pertama kali turun mesin kan, ini udah saya naikkan. Terus saya sekalian ganti karbonnya. Nah, lihat ya, bisa dilihat sendiri karbonnya itu swimpel, enggak gedibel kayak ini. Kalau ini dipasang kan kayak ruame gitu loh. Nah, kalau ini kan swimpel dan baut nggak ada apa-apa di sini, cuma setelan angin, setelan langsam, cuknya sebelah sana, swimpel pasang. Nah, ini filter langsung PNP, nggak ada ubah-ubahan sama sekali, apa-apa nggak ada. Nah, ini karburator karena ukurannya kan ini kan PZ27, jadi ukuran itu kan sama dengan ini ya, 27 ya, standar Mega Pro. Jadi kalau teman-teman pengen pakai skepnya ini, karena karburator kan yang murah ya, jadi misal pengen yang punyanya Mega Pro ini kan berat ya, besinya kan berat, bukan aluminium yang kayak di sana ya. Ini kan kayak besi yang di chrome ya, jadi berat. Bisa pakai ini, langsung plug PNP bisa, tinggal pindah jarumnya aja kalau mau pakai yang punyanya Mega Pro. Oke, sekarang saya coba. Yuk, baru saya isi BBM nya. Ini kontaknya rusak, jadi saya jumper ya. Wih, urip Kang Bro, cuman belum saya setel langsam. Ini anginnya nggak saya setel ya, saya cuma nyetel langsam aja, karena motor ini juga habis turun mesin kan. Coba digas, tarikannya enak enggak? Ini setelan angin bawaan karbu ya, enggak jauh ubah. Wih, enak Kang Bro, betul aja aku enak. Ini ya, nanti mungkin habis langsam baru kita berani geber. Coba saya naikkan sedikit gasnya ya. Ini posisinya nggak ngetuk kok, karena baru setengah ngecuk dia Kang Bro. Nah ini standarnya ini, setengah ngecuk nih tadi. Tak turunin dulu gasnya. Setengah ngecuk tadi. Ini langsamnya ya, langsam bawaan pabrik. Langsamnya enak, deng nggak mati, nggak megap apa, enak, stabil ya. Ini padahal terlalu rendah loh, harusnya kita naikkan dikit segini. Nah, untuk Mega Pro segini pas. Wih, enak kan Bro, nggak gedibel. Wih, sip, jujur enak tarikannya. Ya mungkin karena motor ini habis turun mesin juga, tapi ya memang enak.
Sip, betulan. Kalau aku ya Kang, rekomendasi banget. Padahal ini kan aku kan untuk uji coba aja ya. Untuk ini belum saya pakai jalan, tapi ditarikan langsam, maksudnya posisi nggak jalan kayak gini, posisi netral, itu mesin udah terasa bener wenteng. Betul, beda sama karbunya ini, beda. Memang tadi ya sempat saya amati, cuma tidak saya video ya. Itu di bagian ini memang ada perbedaan lah, ukuran spuyernya itu ada perbedaan. Itu jarumnya ini ya bro, jarum ini itu yang kalau ini kan modelnya runcing terus gemuk gitu ya. Kalau yang sana itu PZ tadi itu merata dia, jadi dari sini runcing terus makin membesar kayak gitu. Nah umumnya karbu bawaan itu kan gemuk di sini, terus di ujung lebih kecil kan kayak gitu. Kalau itu di ujung sini kecil, terus membesarnya itu urut gitu loh. Dan ukuran jarumnya tadi udah saya cek itu sama bawaan ini Mega Pro ini itu lebih kecil yang tadi, lebih kecil memang diameter dari ujungnya sini itu lebih kecil, agak kecil dikit, lebih runcing lah bisa dibilang kayak gitu. Secara tarikan saya puas ini. Kayaknya naikkan itu namanya kita belum coba naiki bawah jalan ya, tapi feel saya sebagai mekanik itu baru tarikan gasnya gini responsif, enak. Jadi enak sekali, betulan. Ini padahal untuk uji coba harganya itu di bawah 200.000. Nanti saya sertakan linknya lah ya. Link di komentar teratas ataupun klik deskripsi itu bisa. Itu biasanya kalau di komentar atau deskripsi itu ketiplek dengan saya yang beli. Jadi maksudnya link pembelian saya taruh di situ. Tapi kalau di keranjang Shopee itu juga bisa. Tapi biasanya kalau di keranjang Shopee itu tidak pas dengan yang ada di link. Maksudnya intinya karbu ini dengan harga sekian. Kadang maksudnya tipe karbunya sama, kadang tokonya berbeda gitu aja. Ya, aku kalau tahu kayak gini nih ya, tahu kalau pakai karbu PZ ini ternyata enak ya. Memang terus terang aku nggak pernah masang yang kayak gini Kang Bro, yang PZ ini nggak pernah. Kalau yang GL-GLan ya, GL itu pernah, terus yang PE, PWK, PWL dan lainnya itu pernah, sering. Tapi yang PZ, memang PZ yang punyanya VR itu belum pernah, baru kali ini terus terang ya. Kalau tahu kayak gini ya, kalau tahu tarikannya seenteng ini ya, sengaruh ini dengan mesin, saya pasti bakalan pilih yang original VR yang harga 4,5 atau 500an itulah. Nanti coba saya sertakan linknya juga. Saya mendingan yang itu kalau tahu seenak ini, karena ini sifatnya saya kan uji coba, jadi pakai yang biasa-biasa. Ternyata yang biasa pun masih enak. Apalagi kalau kita yang original, walaupun originalnya VR, pasti saya rasa makin enak. Oke ya, gitu aja dulu. Ini tadi tak rendahin lagi langsamnya karena kontaknya belum saya baiki. Motor enak, betulan enak. Karbunya nggak rewel tadi. Pertama kita nyalain ya langsung nyala ya nyatanya. Tapi tadi kan posisinya ngecuk. Duh, malah nggak mau hidup Bang Bro. Tak rendahin gasnya kok malah nggak mau. Tuh. Oh ini memang saya rendahin gasnya ya supaya bisa mati karena nggak ada kontak. Ini motor masih enak, indikatornya masih normal semua ya, lampu belakang masih nyala. Mesin halus pastinya dong, habis diturunkan mesinnya kok. Oke ya. Ini belum saya ganti oli, masih pakai oli lama ini. Oli lama dan masih bercampur dengan engine flash ini. Oke, gitu aja review kali ini untuk karbunya. Nah, menurutku buat teman-teman yang pakai Mega Pro series kayak gini atau CB-CB-an itu rekomendasi ya menurutku ya. Kalau kita bilang dengan PE dan lain-lain jelas enakan PE kalau original ya. Kalau kita ngomong enakan yo pasti enakan PE atau PWL atau PWK, itu pasti enak mereka yang original. Cuman untuk konsumsi BBM saya yakin masih enakan ini. Maksudnya untuk harian itu
konsumsi tetap enak, terus kita bisa pakai filter juga ya. Gunanya apa filter kan ya, tahu sendiri filter itu paru-parunya sebuah sepeda motor ya. Kalau motor itu nggak pakai filter, otomatis kotoran, debu dan lain-lain itu mudah masuk ke ruang bakar, akhirnya motor juga cepet rusak gitu ya. Oke, ini buat yang bisa dibilang kamu mendang-mending lah ya, pengen motornya itu tetap awet tapi performanya tetap enak lah ya, gitu aja. Jangan lupa di like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simple, resik. Wow, kayak robot, gedibel. Segini besarnya. Bah.